Kita mulai ya, Pak. Oke, oke. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budia. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Bapak sudah bersedia melakukan coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Budia luar biasa sehat. Semoga Budia Alhamdulillah, juga diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. amin, alhamdulillah, amin. Ya, pada hari ini kita melakukan coaching ya Pak ya. Tentunya kegiatan ini kita bisa tentukan bersama lah tujuan kita apa nih kira-kira ke depan dalam waktu 15 menit ke depan gitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Kalau menurut Bapak sendiri, apa nih yang kira-kira Bapak ingin sampaikan atau ada yang ya bisa kendala, bisa permasalahan gitu ya, sehingga kita bisa mencari solusi bersama gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Budia. Pada pertemuan kali ini saya kepingin ngebahas tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan, di mana pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan itu menggunakan gawai atau gadget yang saya merasa masih ada kendala atau kurang puas dalam proses kegiatan pembelajarannya. Itu masih terlihat ada beberapa anak yang belum tertib menggunakan gawai atau gadgetnya di kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, Budia. Oke, berarti tujuan kita kali ini bagaimana kita bisa mencari solusi ya dalam pembelajaran menggunakan gawai, siswa bisa tertib begitu ya Pak ya? Betul, betul, Budia. Bagaimana? Iya, setuju ya Pak ya? Setuju, Budia, setuju. Oke, kalau boleh tahu saya lebih lanjut lagi, kalau menurut Bapak sendiri, tertib itu maksudnya seperti apa tuh Pak? Supaya kita bisa apa ya, ada kesepakatan ya kira-kira keberhasilan kita yang akan kita apa, yang akan kita dapatkan dalam pertemuan kali ini. Ya, kalau menurut saya tertib dalam pembelajaran itu artinya mengikuti semua tata tertib, kesepakatan kelas, dan juga proses kegiatan pembelajaran yang sudah diinstruksikan oleh guru gitu. Jadi itu tertib menurut saya, itu Budia. Oke, berarti, menurut saya kalau bisa saya simpulkan keberhasilan dari, eee, ya artinya tujuan ini, ukuran keberhasilan tujuan dari pertemuan kali ini, bagaimana caranya, kita mencapai ya tadi ya, siswa bisa tertib, di kelas begitu ya, dan kita akan diskusikan bersama begitu ya, bagaimana caranya, solusinya seperti apa. Oke, sepakat ya Pak ya, berarti, tertib ini dijadikan acuan keberhasilan kita, dalam mencari solusi, pembelajaran. Bagaimana Pak? Sepakat, Budia. Ya ya, baik. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, ketika Bapak melakukan pembelajaran menggunakan gawai begitu ya, tingkat kepuasan Bapak tuh, apa, berapa kira-kira kalau rentang 1 sampai dengan 10, menurut Bapak tuh sesuai dengan harapan atau tidak begitu ya? Rentang dari 1 sampai 10 kira-kira berapa tuh Pak kalau boleh saya tahu? Kalau boleh diskalakan mungkin rentangnya ada di angka 8, Budia. Oke, angka 8. Berarti, mmm, cukup memuaskan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi masih ada yang ingin diperbaiki begitu ya Pak? Betul, Oke. betul. Kalau menurut Bapak sendiri kira-kira yang ingin diperbaiki nih, 2 poin lagi nih, apa nih yang, kurang? Bisa bilang seperti itulah gitu. Kalau permasalahan atau kendala yang ingin saya perbaiki itu pada saat awalan ketika memulai pembelajaran, Budia. Mmm, Jadi kemarin tuh kendalanya karena handphone dipegang oleh siswa sebelum saya masuk ke dalam kelas, itu ketika masuk ketertiban dalam penggunaan gawai itu tidak terjadi gitu. Jadi saya masuk memulai pembelajaran, anak-anak beberapa fokus pada HP-nya gitu. Ada yang sudah sedang bermain game, ada yang bermain media sosial, seperti itu sih kalau di angka duanya. Kalau di angka delapannya itu sebenarnya saya udah puas ketika proses pembelajarannya sudah berlangsung. Nah, itu anak bener gitu, bener untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Cuma di awalnya itu melatih fokus atau tertibnya anak-anak itu yang mmm. masih jadi kendala saya. Oke, berarti di sini Bapak dua poin yang merasa
kurang itu adalah di awal pembelajaran ya Pak ya. Betul. Pada saat di awal pembelajaran anak belum, kalau bisa saya simpulkan, belum fokus ya, belum fokus untuk mengikuti pembelajaran, fokusnya dengan HP-nya, begitu ya Pak ya? Betul, Bu Diah, betul. Oke, menurut Bapak sendiri kira-kira Bapak memiliki apa ya, kekuatan atau kelebihan apa sehingga Bapak bisa nih mencapai tertib, tertibnya. Jadi ibaratnya siswa itu bisa tertib, bagaimana cara, kekuatan apa nih yang Bapak kira-kira bisa munculkan begitu ya, sehingga siswa bisa tadinya mungkin fokusnya ke gawai jadi, fokusnya segera ke pembelajaran begitu. Ya, untuk kekuatan sendiri, saya punya beberapa metode ice breaking yang biasa saya terapkan gitu. Cuma memang kemarin itu tidak saya terapkan di awal gitu. Kita terapkannya di pertengahan ketika sudah pelaksanaan pembelajaran berlangsung gitu. Jadi mungkin apa bisa saya terapkan nanti untuk ice breaking itu di awal sebelum memang melakukan pembelajaran untuk memfokuskan siswa kepada kegiatan pembelajaran yang mungkin nanti akan saya lakukan gitu Bu ya. Oke, berarti Bapak merasa, dengan menggunakan ice breaking ini, Bapak bisa, menertibkan siswa begitu ya, atau bisa dibilang memfokuskan ya, begitu ya, Pak, ya? Insya Allah. Memfokuskan siswa dari gawai yang tadinya bermain, menjadi fokus belajar. Begitu ya, Pak? Iya, insya Allah Bu dia. Oke. Kalau menurut Bapak kekuatan lain ada nggak kira-kira selain ice breaking yang memang Bapak kuasai begitu sehingga mereka bisa, lebih apa ya, siap gitu belajar begitu, kira-kira bagaimana Pak? Kalau untuk kekuatan lain, mungkin saya berkolaborasi dengan pengurus kelas Bu dia. Itu yang Mmm, menjadi kekuatan supaya pada saat kegiatan pembelajaran, di off kegiatan pembelajaran itu seharusnya mungkin handphone bisa dititipkan kepada pengurus mhm. kelas gitu supaya pada saat saya masuk memang anak-anak atau siswa itu tidak menggunakan gadgetnya. Jadi memang masih belum menggunakan gadget, alhasil mungkin bisa jauh lebih baik fokusnya ke pembelajaran sebelum mereka memegang gadget. Mungkin itu Bu dia. Oke, baik. Dari 2 tadi ya, kekuatan yang Bapak miliki, yang pertama itu, ice breaking ya, lalu yang kedua juga kerjasama dengan, pengurus kelas begitu ya. Kira-kira menurut Bapak dari 2 tadi, mungkin nggak ada hambatan-hambatan yang menghalangi Bapak begitu, sehingga, tertibnya ini nggak tercapai begitu, seperti itu? Kalau hambatan sendiri, terkadang pengurus kelas ini lupa. Lupa, Mmm, alhasil tidak dikumpulkan. Karena memang kadang pengurus kelasnya juga ada yang asik dan lupa ketika bel sudah mhm, berbunyi, mereka lupa untuk mengumpulkan. Gitu, itu mmm, hambatannya. Dan juga mungkin hambatan lainnya adalah controlling dari wali kelas. Dari wali mmm, kelas. Mungkin ada baiknya juga selain pengumpulan handphone ini kepada pengurus kelas, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan wali kelas supaya handphone juga ada di wali kelas sebelum mereka melakukan pembelajaran. Nanti mungkin pengurus kelas bisa mengambil handphonenya kepada wali kelas gitu. Jadi mungkin itu Budi ya. oke, kalau misalnya boleh saya, ini ya, apa namanya, menyimpulkan tadi berarti ada 3 ya, Pak, ya? Bisa jadi ya, ada 3 cara ya. Nah, kalau dari 3 cara tadi, 2 ditambah tadi dengan kerjasama dengan wali kelas, menurut Bapak solusi yang, bentuknya tahapan gitu lah kira-kira begitu ya, Pak? Yang bertahap yang nantinya Bapak bisa mempersiapkan sebelum pembelajaran. Itu kira-kira apa dulu gitu kira-kira? Atau, lebih kemana dulu? Apa ke wali kelas dulu atau ke pengurus kelas dulu atau bagaimana dan dilanjutkan dengan pastinya ke ice breaking yang terakhir gitu. Menurut Bapak kira-kira yang paling efektif itu yang mana? Ya untuk tahapannya mungkin sebaiknya nanti saya akan menambahkan item kesepakatan kelas tentang Hmm, penggunaan atau aturan penggunaan gawai tersebut gitu. Setelah kita semua membuat kesepakatan itu, baru saya mungkin akan berkolaborasi dengan wali kelas dan berkolaborasi dengan pengurus kelas gitu. Dan lalu mengembangkanlah di situ untuk penggunaan ice breaking agar anak-anak bisa fokus sebelum mengikuti pembelajaran. oke, baik. Tadi berarti berkembang lagi 4 ya Pak ya. Nah kira-kira dari 4 yang solusi tadi itu apa nih kira-kira rencana Bapak ke depan? Ini kan ide ya bahasanya baru ide. Nah rencana itu kira-kira ke depan apa agar benar-benar tertib ini tercapai begitu ya, sehingga siswa pada saat pembelajaran eee, ada kesiapan gitu ya, lalu tertib, lalu bisa fokus dalam pembelajaran, seperti itu, Pak.
Ya, untuk rencana aksinya sendiri, pertama pasti tadi yang sudah saya sampaikan idenya adalah membuat kesepakatan kelas, menambah itemnya gitu, menambah Oke. item untuk kesepakatan kelas. Nah, setelah mungkin menambah item kesepakatan kelas tadi, tentunya kita akan mengontrol di beberapa pertemuan ketika pembelajaran saya menggunakan gawai, kita akan mengontrol apakah terjadi masih ketidakdisiplinan atau ketidaktertiban atau memang sudah jauh lebih baik dengan adanya kesepakatan kelas itu. Nah, kalau nanti masih terjadi, mungkin tahapannya saya juga akan berkolaborasi tadi dengan wali kelas agar setiap kegiatan pembelajaran berakhir di mata pelajaran apapun, handphone tersebut harus kembali ke pengurus kelas dan dikembalikan ke wali kelas. Mungkin seperti itu, Budia. Oke, baik ya. Berarti tadi ada rencana sesuai dengan solusi sebelumnya ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, eee, mungkin nggak ada rencana lain gitu dari Bapak yang ibaratnya, akhirnya mereka bisa, ya tertib itu bisa terwujud ya, mereka bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Ada nggak kira-kira, yang ibaratnya Bapak tuh bisa melakukannya begitu? Kalau untuk rencana lain mungkin juga akan berkolaborasi Budia dengan guru informatika ya Iya, untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang penggunaan gawai dalam proses pembelajaran gitu. Harapannya jadi yang terjadi pada pembelajaran saya ini tidak akan terjadi lagi pada pembelajaran-pembelajaran mata pelajaran yang lain gitu. Jadi pada mata pelajaran yang lain juga nanti anak-anak sudah tertib, sudah paham gitu bagaimana aturan penggunaan gawai tersebut. Mungkin seperti itu Budi ya kalau oke. tambahannya. Berarti bekerja sama dengan guru informatika ya Pak, dalam memberikan pemahaman kepada siswa ya, mengenai penggunaan gawai di pembelajaran. Oke Pak, kalau menurut Bapak dari sekian banyak rencana Bapak tadi itu, ada nggak kira-kira menurut Bapak tuh yang prioritas nih, yang Bapak lakukan ya? Prioritas itu artinya yang penting, yang segera gitu Bapak lakukan, sehingga pembelajaran menggunakan gawai ini bisa tertib seperti itu. Kalau untuk prioritas pertama tentunya adalah kesepakatan kelas, penambahan item Oke. kesepakatan kelas. Itu yang Mhm. paling pertama harus dibuat terlebih dahulu karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan juga kesadaran diri dari siswa tersebut agar Mhm. apa menghargai ya guru yang masuk dan juga menghargai teman-teman yang mau belajar gitu. Jadi mereka harus memahami kesepakatan kelas yang sudah dibuatnya dulu. Mungkin itu, Bu. Iya. Mungkin nggak ada hambatan itu Pak, kira-kira dari kita ketika kesepakatan kelas itu ada hambatan begitu? Kalau hambatan ya mungkin pasti ada. Ya, pasti Mhm. ada, bisa jadi ya belum bisa 100% ketika nanti saya mungkin sudah membuat kesepakatan kelas itu, pasti kan saya akan menanyakan kembali di pertemuan berikutnya. Bagaimana Mhm. kesepakatan kelas kita kemarin? Oh, masih ada yang ini Pak di pelajaran ini. Oh, masih ada yang ini Pak. Nah, siapa? Nah, ketika nanti ketemu siapa, nah itulah mungkin yang nanti akan diberikan pemahaman lebih lagi kepada anak-anak yang memang masih belum bisa menyepakati atau mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Mhm. Oke, nah persiapan apa kira-kira nih, dalam melakukan tadi ya rencana Bapak nih, yang prioritas gitu ya, persiapan apa yang kira-kira Bapak lakukan yang memungkinkan kira-kira apa tuh, Pak? Kalau untuk persiapan tahapannya pasti dalam pembelajaran tadi membuat kesepakatan kelas itu ya berbagai macam media yang akan saya gunakan dan juga memunculkan saran-saran dari siswa-siswi gitu terkait penggunaan handphone. Mereka pengennya gimana dan juga mungkin kesepakatannya seperti apa, konsekuensinya bagaimana ketika terjadi hal yang tidak diinginkan gitu atau tidak tertibnya mereka. Nah, dari mereka yang membuat, mereka juga yang menuliskan konsekuensinya seperti apa. Dan nanti berkembang kalau mereka sudah paham, ya mudah-mudahan bisa jauh lebih tertib lagi. Oke, ya. Nah, kira-kira ukuran, keberhasilannya apa nih, Pak? Apa, menurut Bapak nih kira-kira pasti kan ada tahapannya ya siswa ya, apa misalnya siswa lebih, memahami mengenai penggunaan gadget pada saat awal pembelajaran atau bagaimana kira-kira? Rencana aksi Bapak tuh kira-kira ukuran berhasilannya apa?
Kalau untuk ukuran keberhasilan di sini saya menilainya adalah ketertiban dalam penggunaan gawai di awal pembelajaran gitu ya. Kalau untuk penggunaan dalam proses pembelajarannya saya yakin itu udah baik gitu. Cuma memang ketertiban di awal pembelajaran ini yang memang tadi masih jadi PR. Maka ukuran keberhasilan adalah mereka bisa tertib dan mereka bisa menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu untuk penggunaan gawai ini di dalam kelas kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan rencana yang Bapak lakukan ini bisa terwujud ya Pak ya dalam Amin, pembelajaran amin, Bapak ya. amin. Oke, kira-kira Bapak sendiri berkomitmen untuk melakukan itu di kelas di pembelajaran kira-kira menurut Bapak Komitmen, sendiri? insya Allah Budia, saya berkomitmen untuk melaksanakan itu karena itu adalah bagian terpenting dalam proses pembelajaran supaya apa yang saya sampaikan kepada anak-anak bisa mereka serap dengan baik dan juga siswa-siswi yang lain itu merasa dihargai dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kira-kira menurut Bapak tindak lanjut setelah coaching ini apa? Agar nanti ke depannya kita bisa evaluasi bersama begitu ya berkaitan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya untuk tindak lanjutnya tentunya saya akan membuat rencana kerja dan juga tadi berkolaborasi dengan beberapa pihak, mulai dari pengurus kelas, wali kelas, dan juga guru informatika dan jika perlu dengan pejabat di sekolah supaya bisa mensosialisasikan penggunaan gawai dalam proses pembelajaran ini. Oke, rencana yang luar biasa Bapak ya. Semangat Bapak dalam menjalankan pembelajaran ke depannya. Saya yakin Bapak hebat ya bisa melakukannya. Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Budia.